25 kurang 5 menit. Dapat 2 rakaat, berdiri rakaat kedua, kemudian sudah adzan asar. Maka sholat zuhur dengan tetap dianggap ada. Kenapa? Karena nutupi 1 rakaat lebih pada waktunya. Paham? Paham ya? Tapi ya sering-sering. Mau istiqomah sholat dari jurita ya sekali-kali ya ono wajari lah sekali-kali ya gawe istiqomah sholat dari jurita ini ya jangan terlalu sering. Tapi tetap itu dikatakan ada. Paham ya? Lah kebalikannya ada itu qadha. Asar jam 14.30 jangan salat zuhur jam 3 itu namanya qadha. Termasuk qadha kata ulama kalau tidak nutupi 1 rakaat. Asar jam 14.30 jadi kan sholat jam 14.27 atau 28 injury time. Waktu rokok sudah ada, berarti sholat jenengan menjadi qadha. Paham ya? Pertama. Yang kedua, niat ada dan qadha tidak wajib. Jangan sholat zuhur tidak usah ngomong adaan sah. Jangan sholat zuhur jam 4 tidak usah ngomong qadhaan sah. Jadi niat ada dan qadha tidak wajib. Bahkan kalau keliru kata ulama tidak batal. Kalau jangan sholatnya keliru tidak batal. Contoh, kalau sekarang mungkin agak sulit. Kalau dulu bisa. Dulu tidak ada HP, jam kadang-kadang tidak ada. Mendung. Jangan nyangkanya jam 2 sholat zuhur adaan lillahi ta'ala ternyata jam 4 kan keliru, maka tetap sah. Atau sebaliknya jangan nyangkanya jam 4 akhirnya sholat zuhurnya diniati qadhaan lillahi ta'ala ternyata masih jam 2 maka hukumnya sah asalkan tidak dibuat mainan. Contoh mainan itu bagaimana? Jangan tahu sekarang sholat zuhur jam 1 tapi diniati qadha itu tidak sah. Tapi kalau keliru itu sah. Paham ya? Makanya jangan kalau sholat subuh usolli fardhu subhi kawanan tidak usah qadhaan tidak apa-apa karena qadha sama ada itu sudah wajib. Paham ya? Yang ketiga ada sholat i'adah. Sholat i'adah itu artinya adalah saya sudah sholat tapi diulangi lagi, itu namanya i'adah. Maka kalau dengan tadi sholat kemudian nanti sholat lagi itu bukan qadha namanya apa? I'adah. Sholat yang kedua. Nah, saya bahas yang i'adah dulu. I'adah itu dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari. Ini yang i'adah sunnah. Mu'adz bin Jabal itu kalau sholat isya itu 2 kali. Satu jadi makmum bareng Rasulullah di Masjid Nabawi, kemudian dia pulang, ketika pulang dia jadi imam. Maka dia sholatnya isya 2 kali, yang kedua itu namanya i'adah. Kemudian dasar yang kedua, Rasulullah itu pernah bertemu 2 pemuda ketika beliau ada di Masjid Al-Khaif. Ketika beliau kemudian sholat jamaah, kelihatan 2 anak muda ini tidak sholat. Ditanya oleh Rasul, kenapa tidak sholat? Kata dia, saya tadi sudah sholat Rasul di tempat kampung saya. Maka kata Rasulullah SAW, jangan ulangi lagi. Kalau kamu di kampungmu sudah sholat, kemudian kamu ketemu saya, kok ada sholat jamaah, maka sholatlah yang kedua. Ini namanya sholat i'adah. Ini kata ulama hukumnya ada 3. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah. Yang wajib, ingat-ingat yang wajib, sholat i'adah itu hukumnya wajib kalau sholat pertama tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Saya ulangi, sholat i'adah itu wajib kalau sholat pertama tidak memenuhi syarat sah sholat. Contoh, saya pernah ditanya oleh salah seorang pekerja pabrik. Ada pekerja pabrik itu kan ada
pabrik itu yang tidak ramah sholat. Jadi sholatnya itu dikasih waktu istirahat, tempatnya tidak representasi. Tadi ada tempat khusus. Ada salah seorang pegawai itu tanya, Ustaz, saya ketika kerja itu pernah kejadian sarung saya, celana saya najis. Mungkin waktu kencing nggak kuat, kemudian pokoknya najis. Nah, ketika saya mau sholat, tidak ada pakaian ganti. Perusahaan tidak menyiapkan pakaian ganti. Saya juga tidak bawa pakaian ganti. Bagaimana saya sholatnya? Maka orang yang seperti ini tetap wajib sholat. Andaikan dia kemudian pulang dari kantor, kok kecelakaan meninggal, maka dia tidak punya tanggungan sholat karena sudah. Tapi kalau dia setelah pulang kantor sampai rumah selamat, bisa ganti baju, maka dia wajib sholat iadah. Karena sholat pertama tidak memenuhi syarat sholat. Apa? Pakaiannya najis. Paham ya? Ada orang sakit, kan ada orang sakit itu najis kabeh. Pakai kateternya jadi dilepas. Berarti ketika dia sholat, ini kan masih bawa najis. Mau kateternya nyambung. Paham ya? Orang yang seperti ini tetap wajib sholat sebisanya. Andaikan beliau wafat, maka beliau tidak punya tanggungan sholat keluarganya, tidak usah mengkodok sholatnya karena sudah selesai. Tapi kalau beliau sehat, sembuh, maka beliau wajib melakukan sholat iadah. Karena sholat yang pertama tidak memenuhi sahnya sholat. Paham ya? Termasuk syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Makanya kalau jalan di kereta itu enak. Kereta itu kan jalurnya banyak yang lurus-lurus. Maka kalau jangan mau sholat di kereta, jangan tinggal cari gimet, dengan lihat ini jalurnya lurus, dengan lihat kiblat kemana sholat enak. Tapi kalau jangan kan sholat di bus, itu kan tidak bisa, kecuali busnya naik tolnya tol panjang. Tapi ya repot Pak, kalau kiblatnya kayak pas arah, kayak kiblatnya ini sampai sholat mirip ya. Nah, orang yang seperti ini tetap wajib sholat, namanya sholat dihormati waktu. Andaikan kecelakaan meninggal, tidak punya tanggungan sholat. Tapi kalau jangan kemudian nyampe selamat, maka wajib iadah. Paham ya? Namanya sholat ini yang wajib. Yang kedua, ada sholat iadah, hukumnya sunnah. Kapan ini ada sunnah? Kalau sholat pertama kurang sempurna dan sholat kedua lebih sempurna. Ustaz, saya tadi sudah sholat zuhur jam 12. Kok ketepatan ke masjid ada jamaah zuhur? Maka jenengan sunnah sholat zuhur lagi berjamaah. Sholat yang kedua itu namanya iadah, hukumnya sunnah. Oke, Ustaz tadi sholat jamaah cuma berdua. Sekarang di masjid kok full jamaah. Maka jenengan sunnah sholat lagi karena yang kedua lebih sempurna. Oke, jadi iadah yang kedua itu kalau sholat yang kedua lebih sempurna, sholat yang pertama kurang sempurna, maka sunnah melakukan sholat iadah. Oke, yang selain ini tidak perlu iadah. Bahkan ada ulama yang mengatakan hal. Jadi iadah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang tanya lagi? Mau tak jelaskan sekalian kodok, tapi kalau ada yang tanya saya skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya tuntas masalah fikir ya. Jadi yang saya tanyakan masalah kunut fikir ini apakah harus kunut nazilah atau bukan, dan apa perbedaannya antara kunut nazilah dan bukan nazilah, dan kapan harus ditargetkan kunut nazilah. Terima kasih Ustaz.
Jadi kalau kita bicara kunut itu ada tiga, ada kunut nazilah, ada kunut subuh, ada kunut witir. Ini saya tuntaskan. Ini ada di buku Sifat Salat Rasulullah. Jadi di bab kunut yang di buku yang dicetak itu, nah ini kunut itu ada tiga. Ada kunut subuh, ada kunut witir, ada kunut nazilah. Kunut subuh ini yang kemudian khilafiyahnya ada di mazhab Hanafi, Hambali dengan Maliki, Syafi'i. Hanafi, Hambali itu tidak ada kunut subuh. Jangan kalau ke Turki itu tidak ada kunut subuh. Karena Turki itu Hanafi. Saya kemarin ke Turki itu sempat kecelik. Karena Turki itu Hanafi, cirinya Turki Hanafi itu satu, tidak ada kunut subuh. Nomor dua, kalau baca amin itu pelan. Kalau kita baca walaupun aminnya kan banter-banteran. Kalau Hanafi baca aminnya itu pelan. Saya kemarin waktu sholat di Istanbul itu kecelik, karena waktu sholat amin itu saya baca amin sendirian yang paling banter. Saya lupa kalau Turki itu Hanafi. Hanafi itu baca amin pelan. Nomor dua, Hanafi itu kalau sholat subuh itu sunnahnya akhir, hampir matahari mau terbit. Jadi ketika saya di Istanbul itu saya lihat di Google waktu subuh itu jam 6 pagi. Maka kalau jangan di Turki itu bisa tahajud jam 5 lebih 45 masih bisa tahajud. Jam 5 lebih 45. Nah, jam 6 itu waktu subuh. Baru adzan subuh itu jam 6.30. Jadi waktu subuh jam 6 baru adzan itu jam 6. Saya baru berangkat jam 6.30. Itu antara hotel ke masjid itu lumayan jauh. Saya baru nyampe itu jam 6.45. Itu masjidnya masih sepi, masih lampunya belum hidup. Baru mulai ada orang itu jam 6.50. Baru sholat subuh itu jam 7. Makanya orang Indonesia itu lebih religius dibanding orang Turki. Jangan kalau orang-orang sholat jamaah itu jarang, ya sepuh-sepuh. Nah, satu, Hanafi sama Hambali itu tidak ada kunut. Turki tidak ada kunut, termasuk Hambali itu yang paling banyak di Arab Saudi itu tidak ada kunut subuh. Yang ada kunut itu Maliki, Syafi'i. Bedanya cuma kalau Syafi'i setelah iktidal, kalau Maliki sebelum rukuk. Kalau Maliki itu setelah baca surat kunut dulu baru rukuk. Ini yang kunut subuh. Kunut witir tadi sudah saya jelaskan perbedaan kunut witir. Jadi kunut witir itu memang tadi saya katakan Hambali, Hanafi itu kunutnya setiap hari kalau witir kunut. Cuma bedanya kalau Hanafi sebelum rukuk, Hambali setelah rukuk. Tapi kalau Syafi'i ya Indonesia Ramadan terakhir. Ada kunut ketiga, kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut setiap sholat fardu. Jadi kalau kunut nazilah itu tidak harus nunggu subuh, tidak harus nunggu witir. Pokok setiap sholat 5 waktu, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan kunut nazilah itu kalau terjadi peristiwa seperti wabah, kekeringan, dengan lama sekian tahun dan hujan-hujan, maka sunnah kunut nazilah. Banjir, ada banjir bandang, itu kunut nazilah. Kemudian ada hama, ada satu desa itu kemudian hamanya banyak, maka termasuk disunahkan itu sunnah kunut nazilah. Dan kunut nazilah tidak nunggu subuh, sholat 5 waktu. Tapi serangan musuh kayak di Palestina itu tiap hari kunut nazilah. Dan kemudian ada ulama yang tertawan kunut nazilah. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah itu pernah kunut nazilah selama 1 bulan full. Kunut nazilah selama 1 bulan full. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena beliau mengutus ada sekitar 7
70 sahabat penghafal Quran yang diutus untuk mengajar satu suku, ternyata oleh suku tersebut ditipu, dibantai ada sumur apa saya lupa, sumur Mauna. Ada sumur Mauna, di sumur itu 70 penghafal Quran ini dibantai semua. Maka Rasulullah SAW sedih dan beliau kemudian mendoakan suku yang kemudian membantai 70 penghafal Quran. Itu dasar kunut nazilah. Jadi kunut itu ada dua, kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah. Oke, ada lagi? Sabun? Ini berarti yang belum kodok sama kelanjutan setelah sunnah. Nanti kita selesaikan untuk minggu depan kodok dulu, karena nanti ada kodoknya kita, ada kodoknya orang yang meninggal. Nanti akan saya jelaskan dalil-dalilnya, baru kita lanjut sholat sunnah kalau ada waktu. Siap ya? Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita wajibkan orang yang istiqomah dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.